Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal yang akan membahas latihan-latihan soal. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sharing latihan soal UKK Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum 2013 semester 2. File ini kami dapatkan dari juraganles.com. Jadi terima kasih kepada Juragan Les yang telah share terkait latihan soal, dan hari ini kita akan bahas bersama-sama. Tentunya teman-teman, latihan soalnya ada yang memang per mata pelajaran, ada yang per tema. Maka Bang Soal memfasilitasi bagi teman-teman yang latihan soalnya per mata pelajaran. Di per tema juga ada, bisa di search di channel ini. Dan tentunya semoga bermanfaat. Pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke, kita akan mulai saja teman-teman. Mulai dari soal nomor 1. Riana bersepeda ke arah barat, lalu ia berbelok ke arah kanan. Jika kemudian ia berbelok lagi ke arah kiri, maka Riana sekarang berjalan ke arah, nah teman-teman kan berarah ke arah barat, terus ke kanan, terus ke kiri. Ini kan seperti sudut 90 derajat gitu. Artinya Riana kembali ke barat teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Paragraf yang tepat dari kalimat acak tersebut adalah, di sini nih ada, laut adalah sumber utama kehidupan yang sangat penting. Nih, yang saya lihat itu paragrafnya adalah 3421 teman-teman. Kalau nanti mau diperjelas lagi, silahkan tinggal di pause di video ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Bagian karangan yang mengandung satu ide pokok disebut apa teman-teman? Nah, jawaban kami dapat adalah paragraf. Bagian karangan yang mengandung satu ide pokok. Yang nomor 4. Ide utama dalam sebuah paragraf disebut A. Uraian, B. Penjelasan, C. Kalimat pokok, D. Pikiran pokok. Jawaban yang kami dapat adalah pikiran pokok teman-teman. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Kalimat pernyataan di bawah ini yang benar adalah pernyataan A. Pesawat itu akan menuju pelabuhan. B. Ayah sedang menunggu bus di stasiun. Nakoda sedang mengemudikan kereta api. Paman sedang mengemudikan helikopter di lintasan. Nah, ini tentunya yang lebih lengkap teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Jangan ambil mainanku, teriak Aldo dengan keras. Anak laki-laki berumur 5 tahun ini duduk di bangku taman kanak-kanak. Jangan ambil mainanku, teriaknya lagi. Aldo menangis sambil memukul meja berkali-kali. Pikiran pokok dari paragraf tersebut adalah, nah pikiran pokok, jadi sudah ada ide utamanya. Nah, ini akan menjelaskan tentang menangis karena mainannya diambil. Lanjut ke soal nomor 7. Titik-titik namanya Preti. Preti sangat manja padaku. Wajahnya abu-abu, warnanya abu-abu. Preti selalu menghiburku. Aku sangat menyayangi kucing itu. Nah, tentunya kalimat yang tepat untuk mengisi cerita rumpang atau cerita yang belum lengkap itu adalah, nah jawabannya, aku memiliki kucing. Kan ini sedang menjelaskan kucing, berarti aku memiliki kucing bernama Preti. Atau yang ini jawaban yang tepatnya ini. Aku mempunyai seekor kucing kesayangan namanya Preti. Nah, ya teman-teman, ini good. Lanjut soal nomor 8. Pengumuman secara tertulis biasanya ditampilkan melalui, nah kalau pengumuman secara tertulis nih, tertulis berarti kan koran. Kalau radio suara, kalau televisi itu kan audio visual. Kalau amanat pembicara upacara melalui lisan. Nah, makanya karena tertulis maka itu adalah koran. Lanjut ke soal nomor 9.
Siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membersihkan kelas, kelompok kedua membersihkan halaman, sedangkan kelompok ketiga membersihkan kamar mandi. Ibu guru merasa senang melihat pekerjaan muridnya cepat selesai dan lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah. Pikiran pokok pada paragraf di atas terletak pada ini. Maka jawabannya adalah awal paragraf, teman-teman. Fokus ya, subscribe dulu dan share. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Warga desa Pelem mengungsi karena tempat tinggalnya dilanda banjir. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah mengapa. Tentunya kan mengapa. Mengapa harus mengungsi? Alasannya karena dilanda banjir. Lanjut ke soal nomor 11. Tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Aku menjenguk ke sana. Aku dan ibuku menunggu di ruang bersalin. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Setelah beberapa saat kami masuk ruangan. Tanteku telah melahirkan dengan selamat. Bayinya sangat lucu. Kami merasa bahagia. Nah, paragraf di gagasan pokok ini tentunya karena menjelaskan tentang tante yang lahir di rumah sakit, maka paragraf pokoknya adalah tanteku melahirkan di rumah sakit. Lanjut ke soal nomor 12. Oh iya teman-teman, ini sudah di plus kunci jawaban ya. Nanti kan ini sudah juga ada, bagi yang membutuhkan filenya silahkan WA kami. Lanjut ke soal nomor 12. Telah ditemukan sebuah dompet kulit warna hitam berisi sejumlah uang, KTP, dan SIM C atas nama Supriyadi. Dan seterusnya nih. Pengumuman di atas berisi tentang apa? Tentang hilangnya, tentang ditemukannya dompet ya. Lanjut ke soal nomor 13. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pantun tersebut termasuk pantun ya, tentunya ini adalah pantun nasihat. Nomor 14. Di bawah ini yang bukan jenis pantun adalah pantun anak, pantun tua, pantun nasihat, pantun teka-teki. Yang saya dapatkan ini pantun tua. Berarti teka-teki itu ada. Nah, di bawah ini bukan ciri-ciri pantun. Bukan ciri-ciri pantun ya, jelas ya. Menambariskan pantun itu tadi 4 baris. Baris 3 isi ini AB betul, ini 6. Jawabannya adalah B, nomor 16. Urutan agar menjadi pantun yang benar adalah tentunya laju-laju perahu laju. Perahu laju ke Surabaya. Boleh lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. 24 13 24 13 ada nggak? Ada ya, betul. Teman-teman jawabannya tinggal nanti dipelajari lagi ya. Tadi kan ada 4 baris, isi dan sampiran. Lanjut ke Carmina adalah pantun yang terdiri dari berapa baris teman-teman? Yang saya dapatkan 2 baris, tapi dicek lagi ya. Kalau ada yang salah dicek lagi. Lanjut ke soal nomor 18. Bentuk tanya jawab dengan menggunakan pantun disebut, tentunya ini kalau tanya jawab dengan menggunakan pantun disebut berbalas pantun, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 19. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicari dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati ya, teman-teman. Kalau saya sih jawabannya ini. Lanjut ke soal nomor 20. Makan nasi lauknya dadar, paling enak dicampur saus. Rajin-rajinlah belajar agar dapat nilai 100. Kan ada us nih, berarti harus ada us ya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 21. Mengubah pantun menjadi karangan yang berbentuk prosa disebut. Nah, coba cek lagi ya teman-teman, saya isinya yang ini. Barangkali ada yang harus diperbaiki, silahkan. Berikut ini adalah percakapan lewat telepon. Halo, selamat sore. Selamat sore. Aku Budi. Ini siapa? Aku Romi.
Tadi aku ke rumahmu tapi kamu tidak ada. Lanjutan kalimat yang ditanyakan Romi adalah ini nih, yang ini pertanyaan. Selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Nah, jawabannya ini dong. Kan belum ini memulai. Lanjut ke soal nomor 23. Penggunaan tanda baca yang tepat adalah nih, setelah Semarang, koma, nih sepertinya A deh. Kalau setelah ini ya, koma, lalu ini. Nomor 24. Urutan langkah-langkah menyusun karangan yang tepat adalah, tentunya yang pertama adalah menentukan tema, terus judul deh, terus menyusun kerangka karangan, terus mengembangkan. Ini jawabannya adalah 2314B. Lanjut ke soal nomor 25. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat. Teman-teman yang mana nih? Ya, saya pilihnya yang A aja deh. Lanjut ke soal nomor 26. Orang itu kaya, orang itu pelit. Penggabungan yang tepat untuk kedua kalimat di atas adalah orang itu kaya tapi pelit. Nah, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 27. Pengertian tema atau topik cerita adalah, tema atau topik cerita adalah gagasan. Nih, panjang yang ini nih jawabannya. Saya pilih jawabannya yang ini ya. Teman-teman sambil dihafal juga ya, insya Allah. Soalnya adalah untuk menambah referensi teman-teman dalam belajar. Nomor 28. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Nih, Arman kan nama orang besar, betul. Kalau P-nya kecil, K-nya kecil, Jakartanya gede, harinya kecil, Rabunya gede. Jawabannya adalah, saya pilih yang C, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 29. Penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Nah, ini dong, kan ada tanda tanya. Ini paman pulang dari London, harusnya bukan tanda tanya, maka jawabannya salah. Saya memilih yang ini. Terus, minumlah obat sehari 2 kali 1 sesudah makan. Arti dari petunjuk tersebut yang benar adalah, minumlah obat sehari 2 kali. Ini yang sehari, minumlah sehari 2 kali tablet sesudah makan. Lanjut ke soal nomor bagian 2. Pengucapan bunyi bahasa disebut lafal. Pengucapan itu ya. Nomor 2. Karangan bebas yang karangan yang bebas oleh aturan baris atau bait disebut prosa. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan istilah, saya tulis aja ya supaya teman-teman lumayan hafal. Terus ini prosa. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Saya ketikkan dulu nih supaya teman-teman juga lumayan. Terus pantun yang berasal dari puisi lama itu Melayu. Terus nih, pantun yang dapat mengundang pendengarnya tertawa ya jelas jenaka. Nih teman-teman, silahkan. Cerita yang belum selesai atau belum lengkap disebut kerangka kene. Masih kerangka ya. Kerangka karangan. Karangan. Ini belum. Nah, teman-teman, rencana kerja yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis. Oh ya, bukan, salah. Ini kalau ini cerita rumpang, teman-teman, mohon maaf. Cerita rumpang. Kenapa terlalu berdekatan ya? Cerita rumpang isinya. Kalau yang ini kenapa jadi berdekatan ya? Ctrl C ya. Nah, ini harusnya jawabannya adalah bukan kerangka karangan. Kalau yang ini nih jawabannya kerangka karangan, betul.
Kalau ini mah cerita rumpang. Nih, saya mohon maaf nih, ada gangguan teknis. Cerita rumpang. Jadi cerita yang belum selesai ini namanya cerita rumpang, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Pantun yang terdiri dari 6 baris atau lebih bersajak silang disebut talibun. Kereta api dikemudikan oleh seorang masinis. Tanda titik-titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, teman-teman, saya di sini ada apa saja langkah penting dalam membaca sekilas. Nah, kita harus tahu apa yang dicari, informasi yang kita butuhkan, terus berhenti membaca ketika sudah merasa melakukan hal yang penting. Membaca dengan kecepatan normal. Sebutkan cara atau langkah mencari kata dalam kamus. Nah, biasanya kalau mencari kata dalam kamus, pilihan kata menentukan makna. Jadi dimulai huruf dari mana gitu. Hurufnya dari apa gitu, menyisir halaman dengan cepat. Nah, itu ya. Nomor 3, deskripsi adalah menggambarkan sesuatu secara jelas dan terperinci dengan menggunakan bahasa yang runut. Apa yang dimaksud dengan pikiran pokok? Pikiran pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, nomor 5, ciri-ciri pantun tadi sudah ada yang 4 baris, terus ABAB, terus yang ke-1 dan ke-2 sampiran, ke-3 isi. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.